Kalau ada seorang ustadz atau dikenal ustadz di tengah masyarakat tiba-tiba bilang jilbab tidak wajib, padahal dalam Al-Quran wajib, ya kan? Terus umat Islam muslimatnya mentaati ustadz ini, sama saja mereka sudah beribadah kepada ustadz itu. Apa itu? Syirkut ta'ah, syirkul hukum, syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum, yaitu orang mentaati pihak selain Allah padahal orang itu tidak mengajak kita ke Allah. Ini syirik. Orang mematuhi hukum yang bukan hukum Allah, padahal kata Allah hukum hanya ada dua pilihan. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah manusia menginginkan hukum jahiliyah, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Berarti hukum hanya ada dua, atau ikut hukum Allah atau ikut hukum jahiliyah. Dalam surat An-Nisa bahasanya atau ikut hukum Allah atau ikut hukum taghut, nggak ada pilihan ketiga. Dan sekarang bukan rahasia lagi, umat manusia ringan-ringan saja mentaati hukum selain hukum Allah, padahal ini kategorinya bukan dosa kecil, Pak, bukan dosa besar, ini syirik, ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang menyatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada, surat Al-Kahfi ayat 26. Allah menyatakan, dan Allah tidak mempunyai sekutu, partner, associate di dalam menetapkan hukum. Nggak ada. Allah nggak memerlukan partner, associate, pendamping, pendukung, asisten untuk merumuskan hukum, nggak ada. Allah lah yang berhak menetapkan hukum. Inil hukmu illa lillah, surat Al-Ma'idah, Al-An'am ayat 57. Kata Allah, sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam sistem kepemimpinan dunia sekarang, sistem hukum dunia sekarang, bukan rahasia lagi manusia menjadi penyusun hukum, ya, sehingga halal haram bisa berubah. Dulu haram homoseksual, laki-laki nikah dengan sesama laki-laki, tetapi ketika sudah banyak mereka yang mendukung gagasan ini dan mereka bisa memperjuangkannya di tempat yang namanya tempat legislatif itu, maka suatu ketika dia akan menjadi halal, sebagaimana yang terjadi di Amerika sekarang, ya. Makanya saya sering mengatakan, kita di Indonesia ini sebenarnya dibodoh-bodohin dengan istilah yang canggih-canggih. Coba Anda tanya sama tukang ojek, Bang, Alek apaan sih? Pasti nggak ngerti dia. Anda tanya tukang ojek, Alek, Anda tahu nggak Alek artinya apa? Dia nggak ngerti. Akhirnya kita jelaskan, Bang, Alek itu kepanjangan anggota legislatif. Nah, kita tanya lagi sama dia, ente ngerti nggak anggota legislatif apa? Nggak ngerti dia. Iya. Dan mungkin banyak orang nggak ngerti, Pak. Kalau ditanya anggota legislatif apa, dia bilangnya wakil rakyat. Wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak. Kalau di Amerika istilahnya lebih mudah difahami. Kenapa? Karena di Amerika jelas-jelas anggota parlemen julukannya lawmaker, pembuat hukum. Memang itu pekerjaan utamanya, Pak, bikin hukum. Suatu perkara yang dalam Islam nggak dikenal. Manusia nggak perlu bikin hukum, manusia tinggal mentaati hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah di Inggris mungkin lebih bagus. Gedung parlemen itu disebut House of Lords, ya kan? Rumahnya para tuhan berkumpul. Gitu. Tuhan-tuhan palsu, Pak. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an, sahabat mantan Nasrani, mendengar ayat ini dibacakan, dia protes, ya Rasulullah, kaum Nasrani nggak ada ibadah sama para pendetanya. Gitu. Terus kata Nabi SAW, bukankah jika pendeta Nasrani menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kaum Nasrani semuanya mentaati pendeta itu, ikut menghalalkan yang diharamkan Allah? Kata Adi bin Hatim, iya. Bukankah jika pendeta mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kaum Nasrani rame-rame mengharamkan yang dihalalkan Allah, mengikuti pendeta itu? Iya, kata Adi bin Hatim. Nah, kata Nabi, itulah bentuk ibadahnya kaum Nasrani kepada para pendeta mereka. Jadi ibadah kepada pendeta itu nggak perlu sujud ruku di depan pendeta, itu nggak perlu.
Pokoknya pendeta itu menghalalkan sesuatu, kita ikut menghalalkan, padahal di kitab dikatakan haram. Itu namanya sudah beribadah kepada pendeta itu. Nah, kalau dalam realitas dunia kita, kaum muslimin, kalau ada seorang ustaz atau dikenal ustaz di tengah masyarakat tiba-tiba bilang jilbab tidak wajib, padahal dalam Al-Quran wajib, ya kan? Terus umat Islam muslimatnya mentaati ustaz ini, sama saja mereka sudah beribadah kepada ustaz itu.